Perkenalkan, saya Sandra Endang Suci Oktora, SEMM. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Wididharma Pontianak. Ya, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, ya, secara delivery, interaction, dan assessment. Yaitu, adapun mata kuliahnya adalah budaya organisasi. SKS-nya 3 SKS, kode mata kuliah EKB 520. Diajar pada semester 5, sifat mata kuliah, konsentrasi pada manajemen sumber daya manusia. Adapun deskripsi mata kuliahnya, ya, budaya organisasi ini membahas pengertian fungsi dan peran, faktor pembentuk, serta budaya yang kuat dan lemah, ya, serta pewarisan budaya organisasi dalam perusahaan. Ya. Capaian pembelajaran mata kuliah, ya, CPMK yang diharapkan yaitu yang pertama, saya membaginya menjadi 3. Ada competence, memahami konsep budaya organisasi sebagai landasan ilmiah dalam mengelola organisasi. Yang kedua ada conscience, memiliki sifat empati dalam mengidentifikasi sikap dan perilaku yang dibentuk atau terbentuk oleh budaya organisasi. Yang ketiga ada compassion, yaitu memiliki sikap peduli terhadap permasalahan yang ada di dalam budaya organisasi di tempat kerja yang berbeda-beda. Nah, sistem pembelajarannya, budaya organisasi terdiri dari 3 dosen pengampu mata kuliah di kelas yang berbeda dan terdiri dari 1 dosen penanggung jawab. Nah, jumlah pertemuannya 28 kali, ya. Setiap pertemuan ada 75 menit waktunya atau 14 minggu. Untuk budaya organisasi ini secara pembelajaran daring, ya. Nah, ujian tengah semesternya berada di minggu ke-7 atau ke-8 dan ujian akhirnya itu di semester minggu ke-14. Nah, metode pembelajarannya apa aja, ya? Nah, metode pembelajarannya untuk teleconference itu via Zoom atau Google Meet, ya. Itu tidak lebih dari 30 menit karena rata-rata mahasiswa berada di luar daerah Pontianak. Oleh karena itu, biasanya banyak terkendala jaringan. Jadi, untuk teleconference pertama biasanya kurang dari 30 menit teleconference. Selanjutnya itu akan kembali ke Telegram, ya, untuk aktivitas dan diskusinya ya di Telegram. Kemudian untuk penugasan saya menggunakan Google Classroom, ya, serta Google Classroom juga sebagai salah satu sarana untuk kehadiran mahasiswa, ya. Nah, biasanya selain Google Classroom, tugas-tugas juga diberikan melalui Google Form, ya, serta ada beberapa materi saya yang saya share via YouTube agar mahasiswa lebih mudah untuk mengulang kembali dan membuka kembali materi yang sudah saya berikan. Nah, ini adalah salah satu contoh metode pembelajaran saya, ya. Sudah saya berikan print screen dari channel YouTube saya, kemudian Telegram dan Google Classroom budaya organisasi. Nah, bagaimana dengan penilaian? Nah, penilaian untuk kehadiran itu 10%, untuk tugas itu 20%, untuk ujian tengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester itu 40%. Ya. Nah, sekilas kegiatan pembelajaran daring mata kuliah budaya organisasi melalui teleconference via Zoom. Oke, semuanya apa kabar? Sehat Baik, Bu. semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kita ketemu kembali ya. Nah, seperti biasa ya. Sebelum kita mulai, ya, kita awali dengan doa dulu, oke? Silakan Sarul Gunawan pimpin kita dalam doa dulu. Baik, Bu. Untuk memulai kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Kristen, perkenankan saya untuk memimpinnya.
Berdoa mulai. Ya Allah Bapa yang berada di tempat yang maha tinggi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, telah melakukan aktivitas perkuliahan kami seperti biasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati perkuliahan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari bisa bermanfaat bagi kami dari sekarang hingga ke masa yang akan datang ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Sarul. Oke, suara Sama-sama, saya Bu. kedengaran jelas tidak? Kedengaran, Bu. Dengarkan, Bu. Oke. Ini term pertama ya, saya paham betul. Ada beberapa daerah kita di luar Pontianak yang jaringannya tidak stabil, Anda boleh off cam ya, nggak apa-apa. Jadi Anda silakan off cam yang jaringannya tidak stabil, oke ya. Nah, kita akan masuk ke materi baru ya, materi yang pertama kali. Sebelumnya saya sudah di pertemuan yang sebelumnya kita sudah kontrak kuliah ya. Nah, sekarang kita akan introduction mengenai apa itu budaya organisasi ya. Baik, saya akan share screen sebentar. Oke, baik. Jelas? Sudah tershare ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, saya akan slideshow dulu supaya lebih jelasnya. Oke. Kita belajar tentang budaya organisasi. Nah, oleh karena itu ya, kita harus tahu dulu apa itu organisasi, ya kan? Nah, organisasi itu adalah, ya kan, kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, ya. Nah, itu organisasi. Sekarang budaya organisasi itu apa? Nah, budaya organisasi itu, ya, norma-norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendirinya atau pemimpin dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru untuk diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga memengaruhi pola pikir ya, pola pikir, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam memproduksi produk, melayani para konsumen dan mencapai tujuan organisasi. Itu menurut Wirawan tahun 2016 halaman 10 ya. Nah, peran budaya organisasi itu apa? Ya, ada beberapa peran budaya organisasi. Yang pertama sebagai identitas organisasi. Ya, nah, budaya organisasi itu merupakan identitas organisasi ya kepada orang di luar organisasi ya. Gunanya untuk apa? Untuk membedakan dirinya dengan organisasi lain. Ya. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, contohnya misal identitas Polri dan TNI itu kelihatannya walaupun sama-sama menggunakan senjata, ya kan? Tetapi identitasnya berbeda. Nah, TNI itu lembaga pertahanan, sedangkan Polri itu lembaga keamanan. Nah, kemudian TNI dan Polri itu memiliki dress code yang berbeda, yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Ketika kita melihat, oh, ya, seorang TNI atau seorang Polri itu jelas berbeda. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya dress code dari TNI itu yang ada di pikiran Anda itu warnanya apa sih? Hijau. Hijau, Bu. Hijau, Bu. Hijau, Kemudian Bu. ketika kita Hijau, melihat, loreng, Bu. ya, melihat seorang Polri yang ada di benak kita itu dress code-nya atau pakaian yang sehari-hari yang digunakan itu warnanya apa? Coklat, Abu-abu. Bu. Coklat. Ya. Oke. Nah, itu tadi identitas organisasi. Nah, selanjutnya peran budaya organisasi itu menyatukan organisasi ya. Contohnya
calon organisasi baru dari berbagai latar belakang yang berbeda, ya, dari latar belakang yang berbeda, ketika masuk dalam sebuah organisasi baru, itu harus mampu menerima dan menerapkan budaya organisasi yang baru. Oke, nah next, peran budaya organisasi itu adalah untuk mengurangi konflik. Nah, budaya organisasi yang kuat ya itu sebagai lem, ya, perekat yang menyatukan organisasi, ya. Nah, contohnya dalam budaya organisasi yang demokratis, cara yang diambil dalam menyelesaikan suatu konflik ketika terjadi di konflik di perusahaan, yaitu mereka mengambil secara musyawarah mufakat. Ya, itu cara mengurangi konflik. Nah, peran selanjutnya adalah sebagai kinerja organisasi, di mana budaya organisasi yang kondusif itu mampu menciptakan ya dan meningkatkan serta mempertahankan kinerja yang baik, kinerja karyawan maupun otomatis kinerja organisasi akan membaik atau meningkat. Ya. Nah, peran selanjutnya apa? Peran selanjutnya adalah budaya organisasi sebagai keselamatan kerja. Nah, budaya organisasi mempunyai pengaruh ya terhadap keselamatan kerja. Contoh, ya contohnya nih, untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dikembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlu diciptakan oleh organisasi tersebut. Ya, oke. Next adalah sebagai sumber keunggulan kompetitif, daya saing dengan perusahaan lain. Ya. Nah, budaya organisasi yang kuat itu mampu mendorong motivasi kerja, ya, konsistensi, ya, kemudian efektivitas dan efisiensi. Misal, perusahaan yang mapan itu mempunyai visi misi yang jelas, ya, yang kuat, yang mampu menghadapi persaingan, ya, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Dari visi misi itu, seluruh anggota perusahaan, seluruh karyawan itu tertanam visi misinya di dalam diri mereka, ya, sehingga dalam kegiatan sehari-hari itu mampu diaplikasikan. Ya. Contoh misalnya PT Astra, PT Indofood, yang salah satu perusahaan multinasional yang sudah go public, yang jelas memiliki visi misi yang jelas dan mempunyai daya saing di masyarakat. Ya, oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Oke. Nah, selanjutnya ya seperti biasa kita akan kembali ke Telegram ya. Seperti biasa kita akan kembali ke Telegram, kemudian kita akan mereview yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian Anda bisa melihat juga penjelasannya dari YouTube saya seperti biasa mengenai materi ini ya. Nah, kemudian akan ada penugasan di Google Classroom. Oke ya. Sebelumnya jangan lupa Anda absen ya di simpul kita maupun di Google Classroom yang sudah saya buat. Oke ya. Kita kembali ke Telegram ya semuanya ya. Baik, Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sekian deskripsi mata kuliah saya, mata kuliah budaya organisasi. Terima kasih. Thank you.